Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terbongkarnya kasus Indra Kents dan juga Doni Salmanan membuka mata Kementerian Keuangan khususnya Ibu Sri Mulyani untuk memeriksa pajak orang kaya baru atau yang dikenal dengan Crazy Rich, tukang pamer harta di media sosial. Tidak hanya pihak yang kerap memamerkan harta di media sosial saja, Resa. Betul, ya. Kemenkeu melalui Ditjen Pajak juga akan menelusur sejumlah pihak yang tiba-tiba terlihat memiliki harta yang melimpah. Dan seperti apa langkah yang dilakukan Kemenkeu untuk memeriksa pajak mereka? Kita telah terhubung dengan Justinus Prastowo, staf sus Kemenkeu. Selamat pagi, Mas Pras, salam sehat. Selamat pagi, Mas Pras. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Valen, salam sehat. Iya, Mas Pras, kita tahu sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan akan terus memburu pajak para Crazy Rich di Indonesia. Skemanya seperti apa di lapangan, Mas Pras? Ya, pertama sebelum saya jelaskan tentu kita berpegang pada prinsip pajak itu gotong royong. Yang mampu sebaiknya membayar pajak lebih besar, yang tidak mampu kita bantu. Dalam konteks inilah maka kepada orang-orang kaya yang mampu kita terus melakukan himbauan supaya patuh pajak karena dalam uang pajak mereka itu ada hak orang lain yang juga berhak mendapatkan dukungan atau bantuan. Ini prinsip yang terus kita tegakkan. Nah, dalam konteks ini kita melihat fenomena pamer harta, crazy rich, bagaimana disampaikan Bu Sri Mulyani. Nah, ini kesempatan yang baik. Ada program pengungkapan sukarela, silahkan siapapun yang punya harta berlimpah, punya aset belum dilaporkan, ada kesempatan. Karena menjadi kaya itu hak, tetapi bayar pajak itu kewajiban. Jadi kita menghimbau pertama-tama silahkan manfaatkan program pengungkapan sukarela. Kalau belum punya NPWP, segera daftar. Lalu isi SPT dengan benar, laporkan semuanya, bayar pajak. Ungkapkan karena kita mendapatkan tarif lebih rendah dibanding yang semestinya. Hanya berlaku sampai bulan Juni 2022. Nah, ini konteks yang disampaikan Ibu Sri Mulyani. Nah, sekarang paralel kita juga melihat fenomena crazy rich dengan berbagai kontroversi penipuan ini membuka mata kita. Ternyata banyak juga orang yang melakukan praktek-praktek tidak terpuji, bergelimang harta, dan kemungkinan besar itu related kepada kewajiban pajak. Ini tugas negara. Bagaimana mengejar tindak pidana korupsi jika terjadi, pencucian uang, dan pidana perpajakan. Nah, sekarang kita mulai dengan himbauan. Setelah itu kita akan lihat apakah sudah punya NPWP, sudah lapor dengan benar, dan Ditjen Pajak kan mengumpulkan atau mendapatkan data informasi banyak sekali, Mbak Valen, Mas Reza, dari berbagai pihak. Itu yang terus kita profile, nanti dicocokkan atas nama si A, NIK-nya berapa, NPWP-nya berapa, laporan seperti apa, data yang terkumpul seperti apa dari perbankan, non-perbankan, dalam luar negeri. Setelah itu kita lakukan himbauan. Dan lanjut berikutnya sampai pemeriksaan dan penyidikan jika diperlukan. Baik, Mas Pras, terkait dengan cara Ditjen Pajak mengumpulkan data ini sebenarnya seperti apa saja sih? Karena kalau kita lihat di Instagram, begitu ya Resa, ada banyak sekali orang yang mungkin pamer dan terlihat sekali ter-highlight seperti itu. Apakah memang dengan cara-cara seperti itu atau bagaimana? Ya, yang pertama melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Ditjen Pajak punya akses untuk mendapatkan informasi keuangan dari perbankan dan non-perbankan. Sudah terkumpul sangat banyak data, jadi setiap orang yang punya rekening tabungan, deposito, lalu juga saham dalam luar negeri, setiap tahun itu wajib dilaporkan saldonya oleh pihak yang menerima penempatan dana tersebut, atau perbankan dan non-perbankan itu. Lalu dari dalam negeri, di pasal 35A Undang-Undang KUP juga diatur bahwa semua pihak, instansi, lembaga yang punya transaksi atau punya kaitan dengan Ditjen Pajak itu wajib menyerahkan data. Orang jual beli tanah, rumah, apartemen, mobil mewah, lalu beli emas dan sebagainya, itu juga ada informasi yang harus diberikan ke Ditjen Pajak. Nah, dengan demikian itu yang dikumpulkan, termasuk di dalam media sosial.
Kalau ada orang pamer harta akan kelihatan di sana. Kita juga punya digital surveillance yang terus mengumpulkan informasi dari berbagai platform medsos. Itu nanti kita profil, dicocokkan dengan profil SPT-nya, laporannya apakah sama atau tidak sesuai. Itu titik tolak awal yang mesti kita lakukan. Baik, sebenarnya untuk para crazy rich ini Mas Pras yang mungkin hartanya bisa dibilang di atas 5 miliar rupiah atau bahkan ada yang mencapai ratusan miliar rupiah begitu Mas Pras, sebenarnya pajak apa saja ini dikenai untuk para crazy rich ini? Ya, pertama-tama tentu saja pajak penghasilan. Kalau undang-undang pajak itu konsepnya penghasilan itu dari sumber apapun. Yang penting kelihatan dua hal. Satu, bisa dipakai untuk konsumsi, untuk makan, minum, rekreasi, beli pakaian dan sebagainya, dan juga menambah harta. Ini fenomena yang muncul menambah harta ya, beli mobil, beli rumah, punya tabungan dan sebagainya. Ini adalah penghasilan. Katakanlah dikurangi biaya hidup, kita hitung maksimal, maka ketemulah penghasilan neto atau harta neto yang merupakan penghasilan. Itu menjadi objek pajak penghasilan. Tarifnya sekarang 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Katakanlah ini semua di atas 5 miliar. Berarti terutang pajak 35%. Nah, ini yang kita cocokkan. Dan yang kedua, kalau dia punya bisnis, punya usaha, kalau omsetnya melebihi 4,8 miliar, berarti harus menjadi pengusaha kena pajak yang harus menerbitkan faktur pajak, memungut PPN 10%. Ini juga menjadi kewajiban. Di samping kewajiban lain, kalau jual beli tanah, ada pajak final, ada BPHTB, dan lain-lain. Ini yang mesti kita telusuri dan kita terus kumpulkan, kita mapping seluruh kewajibannya dan kita cocokkan. Nah sekarang karena yang bersangkutan juga sudah menjadi tersangka, ini contoh yang ada ya, maka kita nanti bekerja sama dengan penyidik di Bareskrim Polri untuk bersama-sama bertukar informasi, bertukar harta. Kita juga bisa melakukan penyidikan bersama untuk memastikan hak negara dapat diperoleh secara benar, baik melalui tindak pidana penipuan maupun melalui perpajakannya. Ini yang ingin ditekankan. Nah di luar itu, crazy rich yang tidak atau belum menjadi tersangka, ini dihimbau secara sukarela, silahkan diungkapkan. Jangan sampai ada yang tercecer, ada yang tertinggal, agar terhindar dari sanksi. Bu Menteri katakan, kalau sampai terbukti pidana, Anda harus membayar denda 300% agar tidak dipenjara. Nah, ini kan sama juga dimiskinkan sebenarnya, karena sangat tinggi dendanya, 3 kali lipat dari pajak yang seharusnya dibayar. Mas Pras, 300% ini berangkat dari bagaimana nih prosesnya, mengapa bisa sampai menjadi denda 300%, Mas? Ya, jadi pertama-tama memang akan dihimbau dulu, silahkan melaporkan SPT dengan benar. Kalau sudah dilaporkan dengan benar, close, selesai kasusnya. Bila belum benar, maka dilakukan pemeriksaan pajak. Dalam pemeriksaan pajak juga dilakukan pembuktian dari catatan, rekening, dan sebagainya. Kalau ditemukan indikasi tindak pidana, sengaja melaporkan pajak dengan tidak benar, misalnya, maka dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan dalam istilah kepolisian. Setelah itu, kalau terbukti ada unsur pidananya, maka dinaikkan ke penyidikan. Nah, disitulah muncul ancaman, apakah pidana penjara atau kurungan dan denda, atau tidak mau dipenjara, membayar pasal 44B Undang-Undang KUP, yaitu denda 300% plus pajak terutang. Jadi ilustrasinya, kalau uangnya 10 miliar, terutang pajak 3,5 miliar. Nah kalau tidak mau dipenjara, berarti mesti bayar denda 300% atau 3 kali lipat dari 3,5 miliar. Artinya sudah habis itu hartanya. Yang 10 miliar tadi penghasilan, dia harus bayar 3,5 miliar plus 3,5 kali 3. Berarti sudah lebih dari 13 miliar yang harus dibayarkan. Nah, jadi banyak ya jumlahnya ya Mas ya. Mas, terkait dengan ini orang-orang kaya yang pamer ini di media sosial, berarti kan mereka juga mendalang ketenaran begitu. Nah, mereka biasanya aktif juga di YouTube, di Instagram. Nah,
Dari pendapatan yang seperti ini bagaimana Mas? Kementerian Keuangan mendeteksi penghasilannya dan bagaimana pula pengusutan pajaknya? Ya, ada dua mekanisme. Pertama melalui pemotongan pemungutan pajak. Jadi kita sudah bekerja sama dan menetapkan pemilik platform, katakanlah seperti YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya sebagai pemungut pajak. Bila mereka melakukan penyerahan barang atau jasa, maka wajib memungut pajak pertambahan nilai. Ini juga sama kami rasa, jika mereka melakukan pembayaran, maka juga mereka punya kewajiban memungut pajak atau memotong pajak, setidaknya pajak penghasilan pasal 21 atas honor yang dibayarkan. Nah, di luar itu tentu saja juga ada kewajiban untuk melaporkan sendiri, self-assessment. Yang bersangkutan harus mencantumkan atau memasukkan penghasilan tersebut dalam SPT tahunan untuk dibayar pajaknya di akhir tahun. Tinggal dikurangkan nanti yang telah dipotong berapa, yang harus dibayar berapa. Ini mekanisme yang berjalan normal. Tetapi dalam praktek, Ditjen Pajak juga proaktif meminta data, informasi, melakukan profiling atau surveillance secara digital untuk memastikan, katakanlah kalau AdSense atau porsi yang diterima dari endorsement itu berapa, kita juga itu lalu kita lakukan pencocokan dengan data yang sebenarnya. Baik, Mas Pras, terakhir singkat saja Mas Pras, mungkin juga masyarakat Indonesia juga perlu mendapatkan informasi ya, dan juga penasaran juga ini sebenarnya Menkeu dan juga Dirjen Pajak saat ini sudah berapa banyak melakukan pemetaan terhadap Crazy Rich di Indonesia. Ada informasinya tidak Mas Pras? Ya, secara khusus kami tidak melakukan inventarisasi atau statistik memisahkan antara Crazy Rich atau wajib pajak. Tapi secara umum saat ini kita terus melakukan profiling dan ekstensifikasi wajib pajak kaya supaya mereka patuh pajak. Tapi secara khusus saat ini memang kita memberikan perhatian lebih kepada Crazy Rich. Telah kita kumpulkan nama-nama tersebut, sedang kita lakukan profiling dan pencocokan aset, terus kita kumpulkan dan juga kita cek kepatuhannya ke kantor pelayanan pajak tempat mereka terdaftar. Bila tidak patuh atau ada data yang belum dilaporkan, kita lakukan himbauan. Tetapi bila tidak dipatuhi atau tidak memanfaatkan program PPS, maka terbuka kemungkinan mereka akan diperiksa atau bahkan dilakukan penyidikan pidana pajaknya. Baik. Terima kasih staf khusus Kemenku bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo atas informasi yang dibagikan dalam Metro Pagi Prime Time kali ini. Terima kasih Mas Pras.